Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup di zaman yang selalu berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, kita semua sudah mengalami pandemi karena corona. Kita semua mengalami penderitaan, bahkan kehilangan. Setelah situasi corona membaik, kita menyaksikan perang dan konflik yang terjadi di mana-mana, yang menimbulkan penderitaan yang baru. Kita juga menyaksikan kehancuran akibat perang itu. Di samping itu, perubahan iklim juga semakin nyata. Cuaca yang tidak menentu, bencana alam yang sering terjadi. Semua ini mengingatkan kita bahwa dunia ini berada dalam ketidakpastian. Kita mengalami begitu banyak penderitaan dan kehilangan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dalam melihat dan mengalami begitu banyak penderitaan, begitu banyak kehilangan, sering juga kita akan kehilangan harapan. Lalu di antara kita banyak yang sering bertanya,
Di manakah Tuhan di saat situasi-situasi seperti ini? Mengapa Tuhan izinkan penderitaan dan bencana ini terjadi? Namun saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Tuhan. Di tengah dunia yang terus berubah, kasih-Nya kekal. Seperti yang tertulis dalam Injil hari ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Tuhan adalah pedoman hidup kita. Sabdanya adalah kekuatan, inspirasi, dan hiburan bagi kita semua. Sabdanya memberikan kita semua penghiburan, pengharapan, dan kekuatan. Bahkan ketika kita merasa kecil, ketika kita semua merasa tidak berarti dan tidak berharga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kesetiaannya tidak tergantung pada siapa kita, tetapi pada siapa Dia. Jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Jika kita sering meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kesetiaan serta kasih Tuhan itu tidak hanya dinyatakan dalam firman-Nya, tetapi juga dalam tindakan nyatanya dalam hidup kita. Dia hadir dalam setiap momen hidup kita, baik yang penuh sukacita maupun yang dipenuhi dengan air mata. Bahkan ketika kita merasa jauh dari Tuhan, Dia tetap dekat dengan hidup kita. Tuhan seperti gembala yang baik, yang dengan penuh kasih mencari setiap kita yang tersesat. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, Dia tetap setia menunggu kita dalam rangkulannya. Hari ini, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, kita semua diundang untuk tetap percaya. Dunia mungkin menawarkan kita hal yang terlihat menarik, tetapi semuanya bersifat sementara. Hanya firman Tuhan yang abadi. Maka mari kita jadikan firman-Nya, kita jadikan sabdanya, kasih-Nya sebagai dasar hidup kita. Ketika kita menghadapi ketidakpastian hidup, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang terkasih, sebagaimana Tuhan tetap setia kepada kita, kita semua juga dipanggil untuk menjadi saksi kasih-Nya dan kesetiaan-Nya kepada sesama kita. Dunia saat ini membutuhkan terang Kristus yang nyata dalam setiap perkataan dan tindakan kita. Dalam tindakan-tindakan kecil, seperti memberikan hiburan kepada yang berduka, membantu mereka yang membutuhkan, dan memaafkan yang bersalah kepada kita, kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang bekerja di dunia ini. Dengan menjadi saksi kasih-Nya, kita menunjukkan kepada dunia bahwa harapan itu tetap ada, bahkan di tengah kegelapan. Kita semua sudah mengalami begitu banyak pengalaman dalam hidup kita, baik yang menyenangkan, yang menyakitkan, maupun yang membuat air mata kita jatuh. Tetapi kita semua juga pernah merasakan bagaimana ketika kita sedang dalam situasi sulit, Tuhan memberikan kita harapan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Karena itu, kita sampai saat ini masih setia datang dan berdoa serta berharap kepada-Nya. Dalam perayaan kita hari ini, mari kita membuka hati kita
menerima kasih dan berkat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Biarlah kasih Tuhan memampukan kita untuk berdiri teguh, untuk tetap setia, untuk tetap berharap, dan tetap percaya kepadanya. Percayalah bahwa meskipun badai kehidupan sering datang, tetapi Tuhan adalah benteng kita yang kokoh. Tuhan memberkati. Amin.